Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bersama saya kembali Suhaib, calon guru penggerak angkatan 4 dari kota Tangerang Selatan. Teman-teman guru yang berbahagia, yang hebat-hebat seluruh Indonesia, untuk segmen kali ini adalah demonstrasi konseptual budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk materi pokok kita kali ini adalah bagaimana kita mempraktekkan atau mengimplementasikan segitiga restitusi untuk menjawab bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan siswa yang melanggar aturan atau siswa yang tidak melaksanakan sebuah keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana kita melaksanakan sebuah proses restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi? Tentunya sebagai gambaran yang bisa kita terapkan adalah kita mengetahui dulu bagaimana keyakinan kelas itu sudah kita tetapkan dan kita sepakati bersama-sama. Kemudian kita akan mencari kasus demi kasus di mana siswa-siswa yang ada itu melanggar aturan atau tidak menjalankan komitmen dari keyakinan kelas yang kita buat, dan pada akhirnya adalah kita merencanakan sebuah program untuk menjalankan sebuah restitusi dengan menggunakan konsep segitiga restitusi itu. Bagaimana langkah yang kita buat? Ayo sama-sama kita ikuti sebagai berikut. Teman-teman guru yang berbahagia, inilah sebuah keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama-sama antara saya sebagai wali kelas dengan para siswa saya di kelas 6 sebagai sebuah kesepakatan yang menjadi sebuah mufakat yang nantinya kesepakatan ataupun yang mufakat ini akan menjadi sebuah acuan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari. Keyakinan kelas ini sebagai hasil dari sebuah mufakat bersama-sama kita susun sebelum kita melaksanakan sebuah proses di tahun ajaran baru. Kenapa di tahun ajaran baru? Agar mereka memiliki sebuah komitmen untuk menjalankan apa yang sudah kita sepakati, dan komitmen itu akan berupa sanksi ketika mereka melanggar atau tidak menjalankan semua mufakat atau yang telah kita sepakati bersama-sama. Nah, inilah beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama sebagai sebuah komitmen untuk dilaksanakannya, dengan catatan jika tidak dilaksanakan dari mufakat ini maka akan ada sanksi yang mengikat kita semuanya untuk dilaksanakan. Oke, yang pertama adalah hadir maksimal 5 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Nah, komitmennya apa? Sebagai sanksinya ketika hadir di sekolah setelah bel masuk, maka siswa itu wajib belajar di kelas sambil berdiri pada jam pelajaran pertama dan jam pelajaran yang kedua. Kita coba ambil lagi sebuah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama adalah tidak boleh keluar kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Nah, kalau ada yang sering keluar saat proses pembelajaran di kelas, maka mereka harus belajar di perpustakaan dan membuat sebuah karya literasi. Kita ambil contoh keyakinan kelas yang selanjutnya adalah tidak boleh bermain di luar kelas saat pergantian pembelajaran. Nah, jika banyak bermain di luar kelas saat pergantian belajar, maka mereka yang melanggar itu tidak diizinkan masuk bersalaman dengan teman dari luar kelas. Kasus 1. Hari ini Rasti kembali mengulang kesalahannya, yaitu terlambat datang ke sekolah. Berdasarkan keyakinan kelas bahwa siswa wajib hadir ke sekolah maksimal 5 menit sebelum bel dibunyikan. Ketika masuk kelas dia lebih banyak diam, dia langsung masuk dan berdiri di depan mejanya dan mengikuti pelajaran dengan baik. Jika dibiarkan maka dikhawatirkan akan menjadi sebuah kebiasaan walaupun dia selalu menjalankan komitmen, yaitu berdiri di jam pertama dan jam kedua. Setiap kali diajak bicara, jawabannya hanya minta maaf dan beralasan macet di jalan. Kasus 2. Ada beberapa siswa yang sering keluar kelas saat pergantian pembelajaran, padahal sesuai keyakinan siswa kelas tidak diperbolehkan keluar kelas saat pergantian pembelajaran. Saat ditanya, ada saja alasan mereka kemukan. Toilet lah, buang sampah lah, dan banyak lagi alasan agar mereka bisa keluar dari kelas mereka. Nah, inilah segitiga restitusi yang kita tawarkan. Menstabilkan identitas, guru memotivasi siswa bahwa bukan hanya dia yang pernah berbuat salah. Hal ini bertujuan agar siswa selalu diposisikan sebagai orang yang tidak bersalah.
Validasi kesalahan, guru menanyakan alasan siswa melakukan kesalahan, kemudian memberikan kekuatan untuk siswa menemukan cara yang baik yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Menanyakan keyakinan, guru memberikan pertanyaan tentang nilai-nilai yang diyakini siswa. Kabarnya? Baik, sehat Pak. Oke Ki, kamu tahu nggak kenapa hari ini kamu Bapak panggil, kemudian kita ngobrol berdua saja. Bahkan tempat yang kita siapkan juga kita ngobrol di tempat yang berbeda dari tempat-tempat yang biasa kita lakukan untuk berbicara atau mengobrol. Ya Pak, kalau boleh saya menduga mungkin karena hari ini saya datang terlambat. Oke, benar Ki ya. Kalau Bapak perhatikan hari ini dan juga beberapa hari sebelumnya kamu memang datang terlambat ke sekolah ini. Itu artinya Ki, kamu sudah tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Minta maaf karena beberapa hari ini saya datang terlambat ke sekolah. Oke Ki, yang perlu kamu ingat adalah bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang terpenting Ki bagi kita sekarang ini adalah bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan yang sudah pernah kamu lakukan. Nah Ki, berkenaan dengan kesalahan yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu akui, Bapak ingin menawarkan kamu sebuah restitusi. Nah Ki, Bapak mau tanya, kamu tahu kan apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Ya Pak, menurut saya restitusi itu upaya saya memperbaiki saya menjadi yang lebih baik. Oke, benar sekali Ki. Yang Pak saya tegaskan buat kamu adalah bahwa tidak hanya kamu yang melakukan kesalahan ini, mungkin ada teman-teman kamu yang pernah melakukan kesalahan yang sama dengan kamu. Yang paling penting bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, Pak Sui sendiri tidak tertarik loh Ki untuk mencari siapa yang salah atau apa kesalahannya. Yang Pak Sui inginkan adalah bagaimana kita kumpul berdua ini menyelesaikan masalah yang sudah kamu lakukan itu. Nah, Ki, kalau boleh Bapak tanyakan saya lagi, kesalahan apa sih yang pernah kamu lakukan selama ini? Ya Pak, saya telah melanggar keyakinan kelas. Oke, kalau kamu merasa sudah melanggar sebuah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kira-kira komitmen apa nih yang bisa kamu lakukan dalam menjalankan menjalankan keyakinan kelas itu? Setiap kali saya datang terlambat, saya harus belajar sambil berdiri di jam pertama dan kedua. Nah, oke Ki, berarti pasti kamu punya alasan dong Ki, kenapa kamu terlambat. Nah, sekarang Bapak mau tanya alasan kamu kenapa sih sampai kamu terlambat datang ke sekolah? Dulu saya datangnya nggak terlambat soalnya rumah saya dekat dengan sekolah, tapi sekarang saya udah pindah ke Depok jadi datangnya lebih lama dan kadang juga terjebak macet. Oke, nah Ki, untuk menjalankan itu semuanya tentunya kamu pasti udah membuat kesepakatan dong dengan orang tua dan juga nenek kamu. Nah Ki, yang Bapak tanyakan nilai-nilai apa sih yang udah kamu sepakati dengan orang tua dan nenek kamu itu? Ya Pak, kalau mama saya sih siap mengantar saya lebih awal dan kalau nenek saya juga siap menerima saya menginap di rumahnya karena menjadi ada teman. Nah, alhamdulillah Ki, kalau kamu Bapak perhatikan berarti kamu sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Ya Pak, saya akan terus berupaya untuk memperbaiki diri agar tidak datang terlambat lagi. Nah, inilah Ki yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini. Kalau Bapak perhatikan, kalau Bapak lihat kamu kayaknya memiliki keyakinan yang sangat kuat untuk bisa memperbaiki diri kamu sendiri dan bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Nah, begini Ki, kedepannya nih Ki, kira-kira kamu itu ingin menjadi orang seperti apa sih? Saya ingin menjadi anak yang bertanggung jawab, disiplin, dan berkeyakinan positif agar saya memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Oke Ki, luar biasa pertemuan kita kali ini. Pak Soeb sih berharap apa yang kita lakukan kali ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk menciptakan sebuah disiplin positif yang merupakan bagian dari budaya positif yang kita kembangkan di sekolah kita. Teman-teman guru yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, demikian sebuah konsep restitusi yang bisa kita jalankan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi pada anak-anak ketika anak-anak melanggar suatu peraturan atau tidak menjalankan kesepakatan kelas belajar yang sudah kita sepakati. Kira saya berharap mudah-mudahan melalui tayangan yang singkat ini bisa menjadikan sebuah referensi bermanfaat buat teman-teman semuanya sebagai calon guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Saya berharap dengan melalui video yang singkat ini, Bapak dan Ibu guru tetap memiliki semangat untuk berkarya
Berharap dengan karya itu semuanya bisa bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.